Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelas mungkin berdoa. Berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Ibu absen dulu. Andi Rifda, Aulia Nahda, Gendis. Hari ini kita akan membahas tentang bab baru, bab terakhir di semester 1 ini tentang kimia unsur. Baik, nah jadi kita di bab ini akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam periodik, tapi terkhusus di golongan 1A, 2A, 7A, 8A, dan unsur-unsur pada periode ketiga dan periode keempat. Sekarang Ibu mau lanjutkan. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan zat apa saja yang tidak ada unsur kimianya? Cari aja di sekitar kelasmu, ada nggak yang nggak ada kimianya? Ada nggak? Nggak ada. Pasti kita bisa menjawabnya tidak ada, Ibu. Semua yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita itu selalu ada unsur kimianya. Tapi kita belum tahu secara mendalam unsur kimia apa saja yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau kalian nggak ketemu, para ilmuwan itu tidak menemukan zat yang terakhir, benda yang terakhir itu benda apa, nak? Baterai. Ada di mana itu? Jam. Tapi kalau baterai yang seperti itu ada di mana yang kita lihat? HP kalian ya. HP kalian. Bayangkan kalau misalkan di HP kalian kita menggunakan baterai alkalin jam ini yang banyak, yang bulat-bulat, berat, betul berat. Nah, ilmuwan memikirkan bagaimana cara membuat baterai itu lebih ringan tapi menghasilkan daya listrik yang besar. Akhirnya dia menggunakan zat apa ini, nak? Lithium. Lithium golongan berapa nih? 1A. Ya, jadi ternyata ditemukan unsur lithium itu bisa membentuk baterai dengan daya listrik yang besar tapi mudah dibawa karena sifatnya yang ringan. Begitu. Jadi kalau semakin kita dalami unsur-unsur kimia itu, kita semakin tahu sifatnya. Semakin tahu sifatnya, maka kita bisa tahu kegunaannya bagaimana, kita tahu dampaknya bagaimana, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan unsur kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maunya Ibu hari ini kalian akan menjadi para ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Iya, dengan cara kalian mengkaji beberapa literatur yang nantinya diharapkan tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kalian mampu menyelesaikan ke-8 poin ini. Yang pertama adalah menganalisis keberadaan unsur-unsur golongan 1A, 2A, 7A, 8A di alam, dan unsur-unsur pada periode ketiga dan keempat. Ya, jadi nanti kalian menganalisis unsur golongan 1A itu adanya di mana, di tanah atau di udara. Begitu. Lanjut, yang kedua adalah menganalisis sifatnya. Setelah kita menganalisis keberadaannya di mana di alam, yang kedua adalah kita menganalisis sifat-sifatnya bagaimana. Terus yang ketiga adalah menganalisis kegunaannya. Yang keempat adalah menganalisis bagaimana cara memproses membuat unsur tersebut. Terus yang kelima menganalisis keberadaan unsur periode 3 dan 4. Jadi ke-8 poin ini sebenarnya 4 poin ya, sama menganalisis keberadaan, sifat-sifat, kegunaan, proses pembuatan. Sama ya, keberadaan, sifat-sifat, kegunaan, dan proses pembuatan. Cuman zatnya yang dibedakan. Penentuan pertanyaan mendasar ya, ada tayangan video nantinya yang kalian bisa diskusikan di kelompok kalian nanti. Oh ya, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, samping kelompok
Selanjutnya, kita masuk ke intinya ini. Apa sih yang dimau dari pembelajaran hari ini? Yang dimau dari pembelajaran hari ini adalah masing-masing kelompok membuat proyek. Berupa apa, Nak? Berupa word square. Ya, word square itu mirip kayak teka-teki silang, bisa kalian lihat. Oke, dilanjut akan dijelaskan lewat Ibu menjelaskan lewat dalam KPD. Ini apa KPD? Contoh pertanyaannya. Iya, penanggung jawab soal siapa sih yang memastikan pertanyaan itu selesai, misalkan Laura. Terus nanti siapa yang jadi penanggung jawab square-nya, misalkan Gendis, berarti Gendis yang jadi bosnya nih. Nanti kamu bawa karton ya, kamu nanti bawa pensil warnanya gitu ya. Terus kira-kira dalam nutrisi organ square itu apa aja lagi? Silahkan diisi ya. Ya, hari ini kita sampai tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sabila Najwa dan saya Nurul Nabila Farkah. Saya Lutfi Aisyah akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu di proyek kimia unsur. Yang pertama kami membuat pertanyaan dari 20 pertanyaan lalu dipakai aplikasi Wordsquare dan dituangkan ke tabel teka-teki silang ini. Kami bahannya itu 20 soal ada di buku semua dan memuat bagian kelimpahan unsur, sifat unsur, kegunaannya dan cara pembuatan unsurnya. Terus untuk aplikasinya kami selain pakai Wordsquare, untuk desainnya kami juga pakai Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zakia Zahra, Saya Dewi Sabrina, saya Naura Azhara, saya Syakira Noah, saya Aulia Nada. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang unsur kimia. Oke, jadi di sini kami menggunakan media karton. Di sini 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini sumbernya dari buku paket yang bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rafika Azharina, Nadia Nur Ashifa, Azhara Aulia Syarif, dan Safira Aulia Nisa. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami tentang kimia unsur yang sudah jadi materi minggu lalu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Jadi di sini kita bikin 20 soal dari materi kimia unsur yang sumbernya ada di buku paket. Lalu 2 hari. Kelompok 2 hari juga. Kelompok 3 2 hari. 2 hari juga. Itu 2 hari waktu yang lama atau sebentar? Sebentar ya, dan kalian mampu menyelesaikannya karena kalian sudah membagi tugas-tugas ya. Itulah gunanya
dalam proyek ini kita menyusun siapa yang menjadi penanggung jawabnya supaya tugas itu betul-betul proyek yang jadi itu tidak molor dari waktu yang dianggarkan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan perlombaan ya. Jadi setiap media kalian akan dijawab oleh kelompok lainnya. Sudah siap? Siap ya. Yang menang itu adalah kelompok yang paling cepat selesai dan paling benar jawabannya. Oke. Apa sih kelebihannya kalau yang paling cepat, kelompok yang paling cepat? Nilainya 100. Oke. Terus untuk kelompok paling cepat dan jawabannya benar. Yang kedua itu dapat nilai 95, yang urutan ketiga dapat nilai 90. Sudah siap? Baiklah, oke. Semuanya sudah menyelesaikan pertanyaan dari kelompok lainnya. Kita tadi sudah turnamen. Kalian membutuhkan waktu 10 menit saja untuk menjawab soal-soal yang dibuat oleh kelompok lainnya. Ternyata dengan proyek seperti ini mau tidak mau jadi membuat kita mengingat ya. Jadinya kalian mampu menyelesaikan 20 soal tadi hanya dalam waktu 10 menit saja. Kelompok pertama yang menyelesaikannya adalah kelompok 3. Urutan yang kedua itu kita menunggu. Saudaranya dikit ternyata cukup ya. Terus yang kedua adalah kelompok 2 dan yang terakhir adalah kelompok 1. Oke. Oke, Ibu lihat sudah semuanya mengirimkan jawabannya dari proses yang ada ya. Nanti nilainya akan Ibu bagikan setelah pembelajaran ini selesai. Baik, kita masuk ke dalam sesi akhir dari pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kita akan melakukan refleksi ya sekarang. Refleksi itu Ibu pengen dengar kekurangan dan kelebihan apa yang kalian rasakan ketika kita belajar menggunakan model proyek seperti ini. Oke? Ya, bisa Ibu dengar salah satu atau lebih dari satu berpendapat, silakan. Angkat tangannya nomor silakan. Ya. Seru, kayak lagi main tapi belajar. Kayak lagi main tapi belajar ya. Terus ada kelemahannya dari ini menurutmu? Susah-susah soalnya karena teorinya sangat banyak yang harus diingat ya. Kalau begini kita ingin menyimpulkan ya, pembelajaran kimia unsur yang menggunakan proyek. Kesimpulannya adalah silakan siapa yang? Ya, Denis. Kesimpulan dari belajar kimia unsur ternyata benda-benda di sekitar kita itu banyak banget menggunakan bahan dasar kimia Yep. yang kita kira itu kimia itu dia cuma kayak di lab atau yang basah-basah gitu, namun ternyata di bahan-bahan sekedar kayak itu ternyata ada bahan kimianya. Oh begitu, jadi dengan bab ini kita mengetahui bahwa kimia itu sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, terima kasih kepada Denis. Selanjutnya ya, karena waktu juga sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa setelah belajar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi